dipancarkan dari pelataran pondok pesantren Darul Abror Nahdlatul Wathon Anjer. Inilah 107,8 FM Radio Yadayat. Radio Yadayat, Radio Yadayat, radionya kita semua. Melalui getaran frekuensi 107,8 FM Radio Yadayat yang dipancarkan dari pelataran pondok pesantren Darul Abror Nahdlatul Wathon Anjer, hadir di tengah-tengah ruang Anda untuk menyapa, menyatu, dan berbagi informasi kepada pendengar setia Radio Yadayat. Mari bergabung bersama kami di getaran frekuensi 107,8 FM Radio Yadayat, radio kebanggaan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin wa afhamana bi'ulumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wafaz wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur mari kita sama-sama terus menerus mengucapkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya jua, alhamdulillah hingga detik ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, umur panjang hingga kita mampu melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah, kewajiban kita selaku penuntut ilmu. Kedua kali selawat beserta salam tercurah jua ke junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan karena kita banyak berselawat, lebih-lebih pada saat ini kita berada pada bulan kelahiran beliau, yakni bulan Rabiul Awal. Tepatnya malam ini malam tanggal 12, malam kelahiran beliau malam tanggal 12 Rabiul Awal. Mudah-mudahan karena kita banyak berselawat, tentu yang kita harapkan pengakuan beliau besok pada hari kiamat, bahwa kita semua ini adalah umat beliau yang terus selalu menjalankan sunnah-sunnah beliau. Walaupun hingga detik ini kita masih belum mampu melaksanakan sunnah beliau secara kafah, tapi mudah-mudahan dengan sedikit demi sedikit kita mampu mengamalkan sunnah beliau sesuai dengan kemampuan kita selaku hamba Allah dan umat beliau. Pada malam ini kita akan lanjutkan ke bab haji dan umrah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa syaraitu wujubil haji sab'atu asya'a. Syarat yang mewajibkan haji itu ada 7 perkara. Syarat ampun dengan wajib lalu gawe haji Arab itu keluwe. Yang pertama al-islamu, hendaknya dengan saya lalu gawe haji ojok Makkah berziarah ke makam Rasul jok Madinah harus entama agama Islam dulu. Ampun kanggo dama jok Makkah hendaknya dia beragama Islam. Ya ampun lamun dengan luah oleh Islam ojok tole Makkah deng kanggo haram, tidak boleh, karena itu adalah tempat suci. Baru boleh orang itu menginjakkan kakinya di Masjidil Haram di kota Makkah lamunah beragama Islam, lamunah ucapan 2 kalimat syahadat, ya syarat mutlak dengan nu berangkat ojok Makkah. Namun dekman ucapan 2 kalimat syahadat
pertanda dia masuk Islam dek mangkanggo genjak Mekah, dek mangkanggo gawe haji. Nah, salah satu rukun Islam itu kan haji. Nah, dasar sa pertama ampun kanggo gawe haji, dasar pertama dulu syarat orang masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ini. Wal bulugu, yang kedua balik, dewasa. Baru nasah hajin dengan anu lamun balik. Berembe hukum haji karena kode, ya silakan berangkat pergi haji. Tapi dia belum balik, ya belum dikatakan dia berkewajiban mengerjakan haji. Kalaupun dia ikut, ya tentu apa yang dia lakukan kembali ke orang tua. Yang ketiga wal hurriyatu, saketelun merdeka. Yang keberapa tadi? Oh ya, kita. Yang kedua wal aklu, berakal. Yang ketiga dulu, wal aklu, berakal. Mbek kenen berakal dengan sande gila. Lamun stres ya, atau dia jogang belum memenuhi syarat dia melakukan haji. Harus dengan sak pantas. Harus dengan sande gila jogang. Namun masih gila jogang remon ngeriti jandeman mencukupi syarat untuk melakukan haji. Artinya dia hendaknya sehat jasmani dan rohani. Dia tahu sehat rohaninya, yaitu akalnya itu harus pantas. Harus orang yang berakal sehat, ndek berakal marid, ndek berakal sakit, tapi sehat akalnya alias waras. Yang keempat wal hurriyatu, merdeka. Lamun masih jadi hamba sahaya, lamun masih jadi budak, ndek eman memenuhi syarat untuk melakukan haji. Harus merdeka dulu, harus terbebas dari penguasaan majikannya. Lamun merdeka, beli di majikan saya beliin dan dimerdekakan atau dimerdekakan oleh orang lain, maka semenjak itu dia tidak menyandang dirinya sebagai budak, ndek menyandang diri sebagai panjak, lagu dia hurriyah, merdeka. Yang kelima wa wujuduz zadi, ada bekal dan kendaraannya. Wa wujuduz zadi warrahilati wa takhliyatu at-tariqi wa imkanul masiri. Ini diperhatikan. Ada bekal, yang kelima ada bekal dan kendaraan. Arak si tengongkos. Lu kepeng berban-ban tole bawa galang. Lagu den arak kapal cerbang gitu, bro. Lu kepeng si Dewi lagu den arak kapal laut di alangan gitu, bro. Ya kan. Lu yang kepeng lagu si saya jadi kendaraan tendenara masih deman syaratnya. Arang kendaraan, arak kapal, lagu keping si cangongkos denara. Jadi tambang, deman endat wajibang. Ada kendaraan. Bagaimana kalau misalnya selain daripada kendaraan kapal, misalnya silakan selama dia mampu untuk berjalan jauh pakai sepeda. Gaduh sepeda, kan ada juga orang yang pergi haji pakai sepeda, pira bulan berjalan 2 bulan ampun datang Mekah. Mulai lalu haji mau bersepeda, nggak apa-apa dia mampu. Bahkan di dalam Al-Quran itu, ya, silakan yang mampu berjalan memakai kendaraan onta yang kurus kering kan. Memakai kendaraan onta yang kurus kering. Indoan deh, silakan. Nah, bagi kita misalnya di benua menyeberang laut, kan tidak mungkin kita pakai sepeda tuh laut. Tidak mungkin kita akan pakai kuda, pakai unta, ya. Tentu bagi orang yang pakai sepeda, pakai unta, yang nyebrangnya tidak melalui daratan saja, tidak melalui laut. Nah, ini diperhatikan. Jadi kewajiban itu harus ada bekal dan kendaraan. Termasuk bekal di sini jadi sangun selamat gawe haji di belanjan. Lagu nilu yang belanja narak, lagu tambang dek narak. Narak sekedar belanjan, sin saya mangan nginem di perjalanan atau di Mekah selama lagu saji tambang. Ini. Yang selanjutnya aman di perjalanan. Aman dalam perjalanan, kena dalam keadaan perang. Misalnya 10 negara nu kan terjadi perang berkecamuk, berarti belum wajib. Andin dia kedua kapal laut tengah perjalanan di narak ya ganggu telah, tidak ada perompak. Di narak bajak laut, munduwe bajak laut sabar topeng-topeng nu berarti perjalanan kita tidak aman. Ya, harus aman dalam perjalanan, dalam keadaan damai. Di narak peperangan, kira-kira kedua kapal, dene kapal terbang nu tembak memparan kapal musuh padahal jamaah haji. Dengan lalu haji tertembak, nah berarti tidak aman. Nah di sini syaratnya aman dalam perjalanan, tidak ada gangguan, baik gangguan darat ataupun gangguan udara ataupun gangguan di laut. Nah itu yang dikatakan aman dalam perjalanan. Yang terakhir mampu melakukan perjalanan sabarun tahun, berjalan di darat, berjalan di laut, berjalan di udara, mampu menjalankan. Lalu kan ada kadang-kadang alasan jamaah saja yang kan nanen dembani lo haji takut kapal. Ada seperti itu. Oh, aku takut kapal cerbang. Padahal dia mampu lahir batin. Gara-gara dia takut. Nah ini juga perlu dia ruqyah jiwanya supaya jangan sakit jiwanya.
Yang kadang-kadang perasaan takut yang tidak berdasar. Mungkin takut dengan ketinggian ataupun takut dengan kendaraan yang tapi insya Allah ketika imannya sudah mulai mulai tinggi, imannya mulai sempurna, insya Allah semua rasa takut itu bagi calon jamaah haji ini akan hilang. Para enda kadang-kadang jamaah deman datang lain untuk mulai macam ini ngeremong ngeriti tuh dalam kapal. Nah itu disebabkan masih arak serempak. Belum lillahi ta'ala saya yakin. Masih luean dan pikiran dunia lah munah model. Mungkin tiara jamaah haji pas demen taik kapal terbang mulai selapun pikiran anak, bayin semuruk-muruk lebale. Semaman, papu, balo, nih. Nah itu tandanya dia masih belok dunia. Belum imannya itu tebal imannya mulai meningkat. Tapi justru semakin tipis. Sak mula lamun tuharane berangkat lalu haji jasopo biandang. Serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita yang di rumah itu titip sama Allah. Insya Allah Allah akan memelihara. Tekan lalu pikiran dengan ngerap bayi anak telik balik. Nah ini. Dan penyebabnya yang kedua juga bisa seperti itu. Kemungkinan di tambangnya itu belum bersih. Ini saya nambang uang subhat kan. Bisa saja. Dia belum sampai Mekah sudah banyak gangguan. Sudah banyak rintangan. Apalagi akan sampai di sana. Ya ampun saran dengan lalu berdaftar haji. No harus kadu kepeng bersih. Yang ampun paling barokah dengan lalu haji. Hasil keringat ngongkos. Hasil lalu ngawis. Barokah insya Allah. Hasil lalu ngarap, ya munjuan, insya Allah. Hasil daripada sawah, pertanian, peternakan. Ini paling barokah hajinya. Nah kadang-kadang namun hasil selain dari itu, selama dia memang hasilnya itu hasil murni, halal, silakan. Lagu mung kadang-kadang ini doang searah si rusep-rusep kan. Harta bendanya itu yang kurang bersih. Yang pun paling barokah dengan lalu haji, engkau nambang itu hasil keringatnya, hasil jerih payahnya. Itu yang insya Allah mabrur sudah, insya Allah. Ini bentena ini mabrur. Dah demenule haji itu selana konten. Cirinya dia mardut itu, tertolak. Kenapa? Bisa saja awalnya dari tambangnya. Yang kedua memang dari perbuatannya di tanah air. Seharusnya lamun dengan lalu haji pas dia telun keping nenu harus mulai berubah cara, berubah sikap, berubah tutur katanya, semakin rajin taik berjamaah, semakin rajin lalu dengar pengajian. Iya enten dengar. Ini wan tak nambang, wan tak nyetor masih dong pegawaian sendiri iya. Dan ingat itu. Lamun kan tindek man be tetap bilin teh pegawaian salengit, walaupun sawah lalu gawe haji, insyaallah nanti di Mekah dia akan kena. Terima angke pegawaian. Lamun dek segera tobat. Yang pun sendiri teman lalu gawe haji tobat dulu, bersih awak, bersih pegawaian, bersih atin. Harus baik hubungan kita dengan sama manusia, terlebih-lebih hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah semakin rajin beribadah. Ndek lalu ngeliling ngelamang, bilang simpir malam tengah malam, hanya calon haji ada. Nah ini yang salah. Justru namun tuharan yang lalu sempurna rukun Islam tenung haruan beta persit beta pacu baik. Ada yang salah ya mak pas dimit datang Mekah mau dengar cerita yang mengagetkan. Kan banyak cerita. Dan ingat, perjalanan haji seseorang itu tidak bisa dibuat-buat. Tergantung dari bagaimana perjalanan hidupnya di tanah air. Iya wan terima dek Mekah. Tempelek dengan le tanah air le balik langgan dan hedeng maaf ja lemat le Mekah jat tempelek masih lengan. Dan dia tengerumun. Justru kita bertobat tuh kembekar. Dewi layak waktu tempelek misalnya nih. Ini dengan pemaaf, ya di sana dibayar. Langsung konten di sana. Iya. Makanya jangan ngerumun nih ya, ngerumun. Tersawut sih dengan unin dia pikiran dia harusnya bertobat. Oh, mungkin ada perbuatan saya yang kurang pas selama kelik tanah air. Ya, pun sangat perlu. Nah, kaitan tentang haji ini kita lanjutkan. Dalil yang menunjukkan kewajiban menunaikan ibadah haji adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, yakni di Makkah. Selain itu juga didasarkan pada beberapa hadis. Di antaranya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajj fahajju. Dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah berpidato kepada kami, beliau bersabda, wahai para manusia,
Allah benar-benar telah mewajibkan ibadah haji kepada kalian semua. Karena itu berhajilah kalian. Nah itu. Jadi lesupo jelo Rasulullah pidato berkhutbah. Sampai yang pidato dengan sabda beliau yang tadi. Ya. Sabda beliau yang lain, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal hajja wa shaumi ramadhana. Dari Ibnu Umar, ia berkata Rasulullah bersabda, Islam itu dibangun atas 5 pilar, 5 pondasi, 5 dasar, yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, 2 kalimat syahadat, dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji dan puasa pada bulan Ramadan. Nah, dalil yang menunjukkan bahwa bekal dalam sarana transportasi itu termasuk syarat yang mewajibkan ibadah haji adalah penafsiran dari firman Allah surat Ali Imran ayat 97 itu seperti yang diterangkan dalam hadis ini. An Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi tabaraka wa ta'ala walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila qala kila ya Rasulullah mas-sabilu qala az-zadu war-rahilatu. Nah, jadi kaitan tentang firman Allah, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Anas berkata, ya Rasulullah, mas-sabilu. Sayyidina Anas berketuan juga Rasulullah. Beliau berkata, apa yang dinamakan sabil itu? Sabil di sini wahai Rasulullah, kata Sayyidina Anas. Qala az-zadu war-rahilatu. Rasulullah menjawab, bekal dan kendaraan. Sabil itu artinya bekal dan kendaraan. Arak senu artinya tambang, arak kendaraan, mantan kapal atau lain sebagainya. Yang selanjutnya, yang dimaksud dengan mampu melakukan perjalanan di sini adalah kondisi jalan yang aman dan masih ada waktu yang biasanya cukup untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah. Menikena. Misal nani lampa, arak waktu perjalanan. Le dalam perjalanan senun ndak embaye sampai wangkah dengan gawe haji tu datang Mekah. Dia senden apa yang gawe dengan wangkah. Jadi artinya sebelum orang mengerjakan haji. Jadi dia sudah berjalan, dia sudah perkirakan. Misal lamun perjalanan yang senun 3 bulan, berarti dia harus ukur 3 bulan sebelum masuk bulan haji dia sudah berangkat. Aku mencari nane 10 jam mampu datang Mekah kan? Zaman canggih. 10 jam dari Bel sampai ke Mekah itu 10 jam perjalanan, bahkan ya kurang lebih 10 jam sudah datang Mekah. Nah, artinya pemerintah itu dia sudah menjadwalkan. Jadi semua jamaah haji yang diangkut itu sampai ke tanah suci ya sebelum melakukan ibadah haji dia sudah semuanya ada di kota Makkah. Selanjutnya rukun haji. Wa arkanul haji arba'atun. Rukun haji wara 5 keluhin. Al-ihramu ma'an niyati. Rukun pertama ihram yang disertai dengan niat. Wal wuqufu di Arafah. Sakeduan wukuf di Arafah, ya rukun haji. Ingat, lamun rukun dek tegawen dena sah haji. Ingat, rukun ini menentukan sah tidaknya hajinya seorang. Lamun wajib haji masih ada, ya, masih ada penggantinya, masih bisa diganti, ada badal istilahnya. Tapi kalau rukun haji ini salah satu tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Yang selanjutnya wat-tawafu fil baiti. Tawaf di sekeliling Ka'bah. Yang selanjutnya yang keempat wasa'yu bainas Safa wal Marwati. Yang keempat sa'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Wal halqu yang kelima mencukur rambut. Rambut. Nah ini rukun haji ada 5. Ya, al-ihramu ma'an niyati wal wuqufu bi Arafata wat tawafu bil baiti wasa'yu bainas Safa wal Marwata. Ya. Nah, itu rukunnya haji ada 5. Insyaallah pada kesempatan lain nanti kita akan jelaskan tentang pengertian ihram ya. Pengertian ihram insyaallah kita cukupkan aja sampai di sini dulu. Sebelum kita tutup ada pertanyaan? Si Ros ada, Madinah, Wati, Dewi tidak ada. Ica, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini selalu membawa barakah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui getaran frekuensi 107,8 FM Radio Yadayan yang dipancarkan dari pelataran Pondok Pesantren Darul Abror Nahdlatul Wathon Enjer, hadir di tengah-tengah ruang Anda untuk menyapa, menyatu, dan berbagi informasi kepada pendengar setia Radio Yadayan.